buang uang. Tidak usah istilahnya buat apa sih skincarean toh dulu nggak seperti itu. Lebih aku bilang tadi ya, lain dulu lain sekarang, seperti quotes dari Nia Ramadhani ya, bilang wajah itu dirawat bukan diedit ya guys. Karena apa? Justru aku lebih menyarankan kalian untuk perawatan wajah atau perawatan kulit, perawatan tubuh, daripada kalian menggunakan produk yang untuk menutupi kekurangan kita, atau produk yang Hai guys, selamat sore, welcome back to my channel VJ. Hari ini aku tidak akan membahas tentang produk-produk ya, tetapi saya lebih akan bercerita atau mungkin sharing juga. Dan gini ya guys, saya juga di sini masih tahap belajar dalam soal skincare ya, dan bagi saya lebih mengutamakan perawatan untuk merawat diri kita sendiri ya guys. Skincare itu adalah, bagi aku itu adalah hal yang wajib, baik untuk pria maupun wanita, karena diri kita ini adalah aset guys. Jadi kalau bukan kita yang merawat, nah siapa lagi? Jadi, dan kalau kita menghargai diri kita, berarti kita merawat diri kita. Karena banyak sekali yang saya baca baik di sosmed, dan pernah juga saya post tentang hal tentang skincare, dan ada yang selalu menyangga dengan komentar maaf nyinyir. Bagi saya sih itu hal yang biasa ya, ditemui di mana aja gitu ya, di postingan atau di komentar tentang cara pandangan orang mengenai skincare ini. Nah, menurut aku itu adalah hal yang biasa aja, dan karena belum semua orang yang paham dan tahu mengenai edukasi skincare ini. Tetapi saya juga masih belajar dan masih tahap ya, pengen cari tahu dan pengen menggali lebih dalam tentang pengetahuan skincare. Kadang orang berpikir bahwa itu untuk perawatan yang buang-buang uang. Saya juga cuman pakai facial wash, cuman cuci muka atau mandi udah selesai gitu. Tetapi tidak, lain dulu lain sekarang ya guys. Jadi kita simak aja ya paparan saya mengenai skincare dan pendapat saya. Kalaupun kalian terima ya silakan, kalaupun nggak terima ya di skip aja video. Nah guys, hari ini aku memberikan postingan di grup skincare terutama, dan di sana banyak komentar-komentar, dan ya ada yang sudah paham tentang pentingnya skincare, dan ada yang masih di tengah-tengah, dan ada yang masih belum menerima. Jadi intinya seperti ini ya guys. Banyak orang yang bilang begini, buat apa skincare tuh, orang zaman dulu itu tidak ada kenal skincare, tidak ada kenal tentang produk-produk skincare. Nah, aku jawab ya guys, kenapa orang dulu tidak familiar dengan produk-produk ya? Karena beda zaman ya guys. Mungkin kalau orang dulu dia gunakannya rempah-rempah ya, atau bahan-bahan alami yang mereka racik sehingga dipakai, karena nggak mungkin ya, dulu kan nggak ada mall ya guys, nggak ada toko. Jadi zaman dahulu ya, zaman kerajaan gitu ya, jadi ya itulah cara mereka membuatnya dengan ahli-ahli tumbuhan, ahli-ahli kimiawi yang mereka bisa ciptakan itu dan mereka pakai. Dan ada juga yang meramu produk ininya sendiri. Dan kembali lagi, ada yang bilang seperti ini guys. Kedua, mak aku dulu atau nenek aku dulu enggak pakai itu tuh, buktinya awet muda, terus buktinya ini. Guys, sekali lagi please hilangkan pemikiran seperti itu yang terlalu primitif banget, karena lain dulu lain sekarang. Contohnya, dulu si udara itu masih segar banget,
kita nggak bakalan terlalu menghirup dengan polusi-polusi udara yang kotor. Contohnya dulu masih kurang mobil-mobilan gitu ya, kendaraan ya, kendaraan bermotor. Jadi terus belum terlalu banyak perusahaan-perusahaan yang uh, apa dibuat, terus gedung-gedung tinggi. Jadi istilahnya udara itu memang masih pure murni. Jadi otomatis dia masuk ke dalam tubuh kita dan kita akan uh, merasa segar juga, dan akan berpengaruh untuk penerimaan kulit kita juga. Jadi kenapa sekarang semakin banyak produk-produk skincare yang dikeluarkan? Karena apa guys? Karena dengan bertambahnya polusi udara dan dengan bahaya-bahaya radikal bebas di luar sana, otomatis muncullah produk-produk itu untuk menjaga keseimbangan kulit kita guys, dan untuk menstruktur lagi gitu ya. Kalaupun udah rusak, itu akan memperbaiki kulit kita guys dengan memakai produk-produk skincare itu. Nah, apa aja sih yang kita perlukan untuk skincare? Apa cuma dengan facial wash aja terus cukup, dengan sabun wajah aja terus cukup? Tidak begitu ya guys. Yang pertama adalah kita harus tentunya terapin basic skincare, yaitu CTMP-nya, yaitu cleansing, terus toner, moisturizer, protection ya, sunscreen. Contohnya kalau aku lebih menerapkan ke double cleansing. Double cleansing itu sangat bermanfaat ya kalau kita pakai. Yang pertama, sebelum aku pakai facial wash yaitu cuci muka, aku pakai dulu micellar water untuk mengangkat sisa-sisa makeup ataupun debu-debu ya. Jadi sebelum kita cuci muka itu kita pakai dulu. Terus setelah kita cuci muka, kita pakai facial wash, kita keringkan, terus kita pakai toner. Pakai toner pun kita sesuaikan dengan tipe kulit kita ya. Toner tuh ada hydrating toner sama exfoliating toner ya. Jadi kita bisa menggunakan itu barengan atau bisa pakai exfol 2 minggu sekali gitu ya guys. Jadi itu sesuai dengan yang aku lakukan, tapi ya dikembalikan lagi ke jenis kulit kalian. Dan guys, kita buang lagi stigma yang mengatakan bahwa tidak usah buang-buang uang, tidak usah istilahnya buat apa sih skincarean, toh dulu-dulu nggak seperti itu. Lebih aku bilang tadi ya, lain dulu lain sekarang. Seperti quotes dari Nia Ramadhani ya, bilang wajah itu dirawat bukan diedit ya guys. Karena apa? Justru aku lebih menyarankan kalian untuk perawatan wajah atau perawatan kulit, perawatan tubuh, daripada kalian menggunakan produk yang untuk menutupi kekurangan kita, atau produk yang malah menimbun masalah-masalah, menimbun zat-zat kimia, dan akhirnya menambah masalah-masalah kulit. Kalau aku malah lebih enak, aku lebih enak untuk merawat, bikin perawatan ya. Jadi ya seperti menerapkan skincare ya, step skincare itu. Jadi aku kalau makeup itu adalah hal yang kedua. Bahkan kalaupun aku keluar itu aku nggak terlalu makeup tebal-tebal, paling cushion gitu. Terus bedak pun jarang, karena sekarang cushion kan itu udah ini ya, sama pelembab juga sama bedak ya. Jadi udah nggak perlu pakai bedak lagi, udah matte di kulit kita ya. Jadi menurut aku ini sangat penting ya, bagi kita cewek maupun cowok. Cowok juga udah bisa perawatan ya, jangan cuma pakai facial wash, karena kulit kusam itu berlaku untuk semua orang dan berlaku untuk semua jenis kelamin, pria dan wanita. Jadi sekali lagi mungkin ini himbauan aku bahwa ayo kita merubah stigma bahwa skincare itu itu udah hal yang hanya membuat kita nggak apa ya. Jadi buang paradigma dan pemikiran yang mengatakan bahwa skincare itu
hal yang tidak diperlukan dan bukan kewajiban. Bagi saya itu adalah skincare itu adalah hal yang wajib. Kalian perlu tahu apa skincare dan apa sih kegunaan skincare. Sebelum saya bahas apa sih kegunaan skincare dan apa itu skincare, dan kalian tahu dari bayi kita udah skincarean guys. Kenapa bayi itu diberikan ibunya tuh shampoo dari hair care-nya, terus dari body care-nya itu ada sampai minyak, baby oil segala macam itu lengkap ya. Jadi itu yang dinamakan skincare untuk perawatan kulit sang bayi. Jadi skincare itu udah dimulai dari saat kita bayi, tetapi memang dikhususkan untuk sesuaikan dengan jenis kulit kita ya. Kalau untuk jenis kulit bayi ya tentunya produk untuk bayi. Kalau untuk remaja ya tentu produk yang untuk remaja. Kalau udah di usia orang yang lebih dewasa ya tentu produknya lebih dewasa. Kalau udah di usia lanjut ya tentu untuk produknya udah di usia lanjut. Kebanyakan yang udah usia lanjut ya untuk anti aging dan lain-lain. Jadi tergantung pemilihan produk itu cocok atau tidaknya, sesuaikan dengan jenis dan permasalahan problem kulit wajah kita atau tubuh kita. Nah, oke guys, silakan kalian simak supaya ini boleh jadi dasar bagi kalian untuk mulai pakai skincare mulai dari sekarang guys. Nah, ini saya sudah rangkum di dalam grup skincare ya. Ini aku tulis, baru aku tulis tadi ya guys. Nah, apa itu skincare? Skincare adalah perawatan kulit, adalah rangkaian dari berbagai penerapan yang mendukung keadaan integritas kulit kita untuk meningkatkan suatu penampilan dan merubah kondisi kulit yang rusak ataupun menjaga keseimbangan kulit kita, dan dapat juga mengandung nutrisi, menghindari dari paparan sinar matahari yang berlebihan dan penggunaan produk kulit yang tepat. Jadi kita cari skincare yang tepat juga. Nah, apa kegunaannya kita jabarkan ya guys. Kegunaan skincare: 1. Skincare dapat melindungi wajah kita dari kotoran, debu, dan polusi. Skincare dapat mencegah kulit wajah kita mengalami penuaan dini. Jadi kalau kulit kan itu udah semakin kita bertambah usia udah mulai agak kendor. Jadi memang harus kita gunakan skincare untuk mengencangkan kembali atau membuat elastisitas kulit kita seimbang lagi gitu ya guys. Skincare dapat membantu melindungi kulit wajah dari paparan sinar matahari dan sinar UVB. Skincare dapat merawat kulit dan mempertahankan elastisitas kulit. Skincare dapat mencegah kerusakan kulit lebih cepat. Skincare dapat menjadi solusi untuk tiap permasalahan kulit dengan perawatan yang teratur. Tentunya kita harus konsisten dan teratur dalam menerapkan rangkaian skincare dan mengamalkannya gitu guys. So mulai dari sekarang marilah kita menghilangkan pikiran-pikiran yang terlalu primitif itu, karena kita ini bukan ada di zaman purbakala ataupun zaman dahulu, zaman purbakala yang zaman Picanthropus erectus atau Homo sapiens ya. Ya mereka memang nggak kenal skincare ya guys. Kalau sekarang udah saatnya zaman milenial dan kita memang harus berubah, dan perubahan itu mulai dari diri kita sendiri, dari cara merawat diri. Mulailah membuka wawasan tentang pemakaian skincare dalam diri kita, dan mulailah untuk merawat diri kita dari sekarang. Kalau bukan kita yang merawat, siapa lagi? Dan kita nggak perlu memakai produk yang terlalu mahal, karena produk-produk drugstore, supermarket, minimarket itu banyak dan yang aman dan sudah BPOM, dan tentunya terjangkau di kantong kita ya. Dan satu lagi, lebih tepatnya kita memilih produk yang sudah tentunya aman ya. Salah satunya harus sertifikasi BPOM ya, karena banyak sekali sekarang skincare yang tidak tepat dan dijual bebas di pasaran.
tanda-tanda skincare yang sudah aman tentunya dari kita lihat bisa dari wadahnya yang lengkap, tentunya ada ingredientsnya, expire date-nya, perusahaan pembuat, cara pemakaiannya, terus skincare yang aman itu tentunya sudah sertifikasi BPOM. Kalaupun skincare dari luar negeri, kita juga harus pandai-pandai ya untuk memilah dan memilih, karena banyak produk-produk yang sudah dipalsukan ya guys, dan lebih baik sih jangan membeli produk yang ilegal, karena kalau sudah masuk di Indonesia berarti produknya itu harus diurus izin BPOM-nya. Dan produk dikatakan abal-abal, kita bisa lihat dari teksturnya. Tekstur produk abal-abal itu untuk krimnya itu lengket dan mengkilat, untuk warna-warnanya seperti warna-warna pelangi-pelangi merah, kuning, hijau. Dan untuk wadahnya polosan, kalaupun ada stiker atau tulisan itu cuma mereknya saja dan tidak ada ingredients di dalam. Jadi gimana kita tahu produk itu aman sedangkan ingredientsnya atau komposisinya tidak ada expired date, tidak ada cara pemakaian, dan tentunya pasti itu sudah tidak ada BPOM, karena syarat untuk mendapatkan izin BPOM itu ya harus dilengkapi semua itu ya guys. So jadi kalian harus smart dan pintar dalam memilih produk. Itu aja yang bisa saya sampaikan, dan jangan mudah tergiur dengan produk-produk yang cepat, yang instan. Tentunya kalau instan itu apalagi yang sekarang ya lebih lagi top untuk glowing gitu ya. Jadi jangan mengharapkan untuk glowing cepat, karena produk itu bekerja maksimal minimal 2-3 bulan ya, baru bisa kelihatan reaksi di kulit kita. Jadi kalau yang menyatakan produknya itu glowing dalam minggu atau hari, itu patut dipertanyakan ya guys, karena tentunya kita harus tanya apa kandungannya itu kalau secepat itu ya untuk khasiatnya gitu, karena produk yang aman itu dia prosesnya bertahap ya guys. Jadi be smart ya guys untuk kita memilih produk. So nah, kita perlu juga ketahui bahwa dalam perawatan tubuh kita itu terdapat berbagai macam jenis, yaitu skincare, body care, dan hair care, dan healthy care. Tentunya itu kita bisa jabarkan apa itu healthy care, itu tentang kesehatan tubuh kita ya. Terus hair care itu untuk perawatan rambut kita. Terus body care itu untuk perawatan tubuh seperti scrub, terus hand body lotion, serum, body serum juga, pokoknya yang berhubungan dengan badan. Sedangkan untuk skincare ya, itu yang aku paparkan tadi, yang aku bahas tadi, yaitu perawatan yang berhubungan dengan kulit wajah kita. Jadi kita bisa melakukan perawatan itu semua, dan banyak sekali produk-produk rekomendasi yang murah meriah di produk drugstore juga. Kalau kita telaten akan mendapatkan hasil yang bagus tentunya, asalkan rutin dan kita amalkan setiap hari tentunya, karena seperti kita merawat tubuh kita yang harus membutuhkan energi setiap hari, begitu pula dengan kulit kita juga perlu asupan seperti skincare ini ya, perlu asupan gizi lah istilahnya. Jadi seperti kita merawat tubuh kita supaya ada asupan makanan, begitu juga dengan kulit kita, mereka juga perlu perawatan ya guys. Jadi harus rutin dan berkesinambungan. Kalau seperti halnya kita, kalau kita tidak makan tentunya lemah gitu ya, atau kita tidak minum pasti otomatis badan jadi lemes. Nah begitupun dengan perawatan tubuh kita, skincare, body care, hair care, healthy care. Healthy care itu kita bisa gunakan jika ada keluhan-keluhan di body kita ya. Jadi kita bisa membedakan itu semua dari tahapan-tahapan itu. Jadi guys, mulai dari sekarang marilah kita berlomba-lomba untuk merawat diri kita. Kalau bukan kita yang merawat, ya siapa lagi? Dan jangan menjadikan ini hal yang tidak berguna atau tidak terlalu penting. Ini adalah hal yang terpenting guys, karena sekarang kalian tahu Saman udah
zaman milenial dan semua sudah berlomba-lomba untuk merawat diri. Karena kalau kita bisa perawatan, otomatis ya apa aja yang kita kenakan justru akan bikin low budget ya, karena apa aja bisa cocok. Jadi tergantung penerimaan kita sih, intinya seperti itu. Tapi kalau kalian masih belum menerima dengan hal seperti ini, ya kembali lagi ke individu, tidak ada pemaksaan sih. Jadi ya sebenarnya kalau menurut saya ya perawatan itu ya atas dasar keinginan diri sendiri aja. Kalau untuk karena paksaan dari orang atau mungkin karena ikut-ikut tren atau apa, enggak. Kalau aku lebih ke pingin hidup sehat dan pingin lebih berpenampilan yang baik aja, lebih ingin merawat tubuh aja dan lebih ingin sehat aja. Karena kalau udah tubuh udah ringan dan semua udah enak dipandang, jadi mungkin akan menambahkan keceriaan juga dan happy buat kita juga, dan menikmati hari-hari lebih senang gitu ya, lebih bahagia intinya. Walaupun kebahagiaan bukan diukur dari itu juga, tetapi ya salah satunya itu guys. Oke, semoga info dan sharing ini sangat bermanfaat dan semua kita perlu belajar dari hal apapun itu. Jangan jemu-jemu untuk belajar guys. Untuk belajar itu tidak memandang usia, dari kecil, dewasa, sampai kita tua nanti tetap terus belajar. Oke, be smart people. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan lonceng untuk dapat notifikasi video aku selanjutnya. Oke, terima kasih dan salam sukses buat semuanya. See you, bye bye.